Tadi gimana Pak proses Oke. pemeriksaannya? Ya baik, terima kasih rekan-rekan pers. Saya telah menunaikan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan yang dimuat di media TV nasional, yaitu Liputan 6 SCTV dan Kompas TV. Di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik, yakni PDI Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum. Apalagi kita sebagai negara dengan ideologi Pancasila, di mana falsafah tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya di dalam membangun supremasi hukum itu. Karena republik ini dibangun dari suatu mimpi untuk melepaskan diri dari berbagai keterjajahan kita. Sehingga muncul gagasan-gagasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan para pendiri bangsa kita karena perjuangannya itu kemudian dikenakan hukum-hukum kolonial. Sehingga seperti Bung Karno, Bung Hatta harus dipenjara, harus dibuang demi cita-cita itu. Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader partai ini adalah suatu ritual, ya, kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Bu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapatnya. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya itu. Termasuk apa yang terjadi dengan pemilu 2024. Dan itu juga telah dibuktikan oleh para pakar, termasuk adanya dissenting opinion dari 3 hakim MK. Yang semuanya pernyataan-pernyataan saya ini menjadi suatu landasan di dalam proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan kemudian karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers, dan kebebasan pers itu merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh mahasiswa. Juga terutama kalau kita lihat sejarah reformasi oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, yang kemudian keliling ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan di dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum itu. Nah, untuk selanjutnya kepada penasihat hukum saya, baik dari Bung Patra maupun dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat, kami persilahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih ini Bung Benny Ramdhani datang dan juga teman-teman untuk memberikan suatu spirit kepada saya. Silakan. Tadi pemeriksaannya berlangsung cepat. Ini dari Anda dulu. Pemeriksanya berlangsung cepat. Tadi memang tidak Silakan. terlalu. Maju. Ada 2 yang perlu disampaikan. Pemeriksaan ini dilakukan oleh 4 penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi yang tidak wajib dihadiri. Saya ulang, undangan klarifikasi yang tidak wajib. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara, sekjen partai yang menaati hukum, maka hadir sekarang. Ya. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan
ada 3 pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hadzai Artikelen, pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua, pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, penyidik mempersilahkan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu. Oleh karenanya, mengapa hanya 4 pertanyaan? Jadi ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran, termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi di 3 dissenting opinion. Ya, Mas, jadi mungkin itu kenapa? Boleh diperjelas tadi yang pernyataan Pak Hasto yang menjadi landasan hukum di dissenting itu mungkin yang mana sih Mas sebenarnya? Justru itu yang ditanyakan Pak Hasto tadi dalam pemeriksaan. Sebelum melanjutkan, Pak Hasto tadi bertanya malah klarifikasi pernyataan apa yang katanya Menciptakan menghasut. tindak pidana. Pernyataan apa yang katanya membuat keonaran. Justru kita bertanya ke sini. Nah, namun seperti yang saya sampaikan, di garis bawahi ini tidak wajib hadir, tapi Pak Hasto hadir pagi ini. Bang, Tadi kan ke ini Dewan sudah Pers. ada LP-nya ya. Nah, dari Abang sendiri belum buat polisi. Kenapa LP ini diterima? Tapi padahal kita tahu bahwa seharusnya ini diujinya di Dewan Pers, sudah ditangani di Dewan Pers. Ya Tanya nggak? itu makanya Pak Hasto sampaikan tadi, ini yang dipermasalahkan pengadu atau pelapor produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis. Mestinya ke Dewan Pers. Nah, itu LP-nya kenapa? Terus bisa Justru itu, ini makanya dia klarifikasi. Karena nggak wajib, tapi Pak Hasto sebagai warga negara, sekjen partai yang baik, hadir kami. Artinya Ada tambahan lain? Polda ini akan dihentikan dong Mas, kalau misalnya selanjutnya kan diarahkannya ke Dewan Pers. Apakah yang di Polda ini akan berlanjut atau apa? Oh, kalau itu tanya penyidik. Pak, Ibu Megawati nggak tahu kalau Bapak dilaporin, Pak. Ya sudah, saya melaporkan kepada beliau. Ya, dan jalankan kewajiban sebagai seorang warga negara yang taat pada hukum. Karena PD Perjuangan selalu mengajarkan kader-kadernya tentang pentingnya supremasi hukum. Pak, berarti sampai saat ini pernyataan Pak Hasto yang dipermasalahkan ini belum diketahui gitu, Pak. Tadi penyidik ada menyebutkan nggak secara spesifik pernyataan Iya, mana-mana aja? Ketika Itu Bapak disebut bertanya, di mana? dijawab nggak Pak? Justru laporannya kan kita baca laporan ya. Laporannya ini kan kaitannya dengan kecurangan pemilu, katanya pernyataan. Lalu katanya ada unsur pidana. Justru kami tanya, Pak Hasto tanya. Gitu loh. Lalu jawaban dari penyidik apa Pak terkait pernyataan Bapak barusan? Dari penyidik setelah Ya tentu prosedurnya kan ke Dewan Pers dulu dong kita. Ya kan? Pak, diketahui nggak sih Pak pelapornya ini siapa Pak? Iya Pak, akhirnya diketahui nggak Pak? Dan DW kira apa yang dibicarakan dengan 3 tokoh ini? Yaitu kebersamaan dalam forum akademik. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Sulistiowati, ketika politik dan hukum mengalami kebuntuan, maka jalan kebudayaan, jalan intelektual itu kita mencari untuk menguraikan berbagai persoalan-persoalan politik dan hukum itu. Sehingga kami belajar tentang antropologi hukum. Itu merupakan hal yang sangat positif sebagai suatu pencerahan. Jadi bagi PD Perjuangan juga tradisi kepemimpinan intelektual inilah yang terus kami lakukan untuk mengurai titik-titik kebuntuan antara politik dan hukum tadi. Mas Hasto, ini kan posisi Mas Hasto sebagai saksi terlapor ya Pak. Tapi kan tadi penyidik mengarahkan untuk ke Dewan Pers. Ini artinya Pak Hasto yang diminta untuk Sebenarnya kami yang mengusulkan ya kepada sebelum permintaan klarifikasi lanjutan karena ini terkait dengan produk jurnalistik, maka kami juga akan berkonsultasi ke Dewan Pers. Tapi prinsipnya saya bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan, baik secara politik, secara hukum, maupun secara sosial. Dan tidak ada suatu pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan, bermaksud, menghasut, menggerakkan orang di muka umum,
untuk melakukan tindak pidana, apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Kalau misalnya ada dugaan pembungkaman gitu, Mas ini siapa yang kira-kira Mas duga ini oknum? Ya namanya dugaan biasa di dalam kehidupan politik. Mas Hasto Ya. mengetahui identitas pelapor nggak sih Mas Hasto? Mengetahui identitas Ya itu pelapor ada namanya secara tadi, sipil? ada nama yang juga mengajukan persoalan itu dan saya tidak kenal. Tapi saya hadir dan memberikan keterangan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya. Identitasnya apakah masyarakat sipil, apakah anggota parpol, Pak? Ada sanggahan terhadap 3 pasal yang disangkakan? Ya tentu, karena kami berbicara kan juga berdasarkan pendapat para pakar, termasuk rekan-rekan pers, pendapat para mahasiswa, yang semua kami dengarkan dan kemudian kami suarakan. Juga pendapat dari kalangan seniman, budayawan, MK, ya semua merupakan bagian karena rasa cinta terhadap kebenaran itu. Soal identitas pelapor, apakah warga sipil atau bagaimana, Pak? Tadi disebut diperjelas Nggak kenal, saya tidak kenal. Mas Hasto, apakah ini bentuk pembungkaman dan apakah ini akan laporan ini akan mengubah cara Bapak untuk berpendapat? Buat kami ini bagian dari pendidikan politik dan juga membangun kesadaran hukum. Ini sesuatu, maka kami hadir. Ya terlepas dari apapun motif yang mengadukan saya, tetapi saya hadir memenuhi klarifikasi meskipun itu tidak wajib. Mas Hasto, dugaan Bapak apakah akan ada pelaporan sejenis Pak yang terjadi ke depan? Ya itu dinamika kehidupan. Ya kita lihat. Jadi Bapak nggak tahu ya, Bapak ini ucapan pernyataan apa sih yang dilaporkan? Bapak pun bingung sampai saat ini. Ada dari wawancara saya di Liputan 6 dan Kompas TV. Ya, sudah jelas, maka tadi kami bisa sebutkan itu dari wawancara saya pada tanggal 16 Maret di Liputan 6 SCTV dan kemudian di Kompas TV kalau tidak salah tanggal 26 Maret. Dan kemudian itu dikaitkan ketika ada demo yang terjadi kerusuhan membakar ban, kira-kira seperti itu. Pak, soal pelapor itu apakah perseorangan atau komunitas atau... Ya apapun, ya dengan pelaporan itu saya memberikan keterangan sebaik-baiknya. Ya cukup ya. Terima kasih. Udah cukup. Masih.